Jogja itu istimewa, tapi cuma sampai sore. Kalau malam ada kelitih. Bertahun-tahun, kelitih ini sangat meresahkan masyarakat Jogja. Bahkan hingga saat ini, masalah kelitih belum juga terselesaikan. Lalu, apa sih sebenarnya kelitih itu dan bagaimana kelitih itu bisa muncul? Pada awalnya, istilah kelitih merupakan kata positif yang berasal dari bahasa Jawa yaitu klitah klitih. Artinya adalah kegiatan untuk mengisi waktu luang seperti membaca, menjahit, dan kegiatan positif lainnya. Tapi pada tahun 2000-an, sekitar tahun 2007 sampai 2009, di mana saat itu banyak sekali kasus tawuran antar pelajar di Yogyakarta, kelitih ini muncul. Para pelaku kelitih ini mengelilingi jalanan kota dengan membawa senjata tajam. Biasanya, para pelaku kelitih beraksi pada jalanan yang sepi dan pencahayaan jalan yang minim. Sasarannya adalah para pelajar dari sekolah yang mereka musuhi. Mereka tidak segan untuk membacok korban, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Mulai saat itulah makna kelitih menjadi negatif. Seiring berjalannya waktu, fenomena kelitih terus berkembang. Muncul sebuah motif baru bahwa kelitih digunakan untuk syarat masuk sebuah geng. Bagi mereka yang bisa mendapatkan korban, maka dia diakui sebagai anggota geng. Tak hanya itu, kelitih juga digunakan untuk menunjukkan eksistensi sebuah geng. Mereka akan terus mencari korban di jalanan untuk menunjukkan eksistensi gengnya. Akibatnya apa? Sasaran kelitih semakin meluas dan acak. Siapapun yang mereka temui akan diserang. Aksi kelitih atau kejahatan jalanan kembali terjadi di kota Yogyakarta. Kali ini menimpa pelajar SMA pada Minggu 3 April dini hari. Belum lama ini ada kasus kelitih di Gedong Kuning yang mengakibatkan seorang pelajar SMA, anak dari anggota DPRD Kebumen, meninggal dunia. Kronologi singkatnya, pelaku kelitih menyerang pelajar tersebut saat sedang mencari menu sahur untuk berpuasa. Kasus itu telah memicu kecaman dari berbagai kalangan hingga menjadi sebuah trending topik di media sosial dengan hashtag Jogja Darurat Kelitih. Sepanjang tahun 2021 kemarin, jumlah kasus kelitih di Yogyakarta mencapai 58 kasus, bertambah 6 kasus dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 52 kasus. Padahal, pada tahun tersebut sedang ada pandemi COVID-19, namun hal itu tidak membendung aksi kelitih di Yogyakarta. Selain itu, dalam kurun waktu 2016 sampai 2021, Jogja Police Watch mencatat ada 6 korban meninggal dunia akibat kejahatan kelitih di Yogyakarta. Tentunya, dengan banyaknya kasus kelitih, seharusnya telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk memberikan solusi sebagai langkah untuk mengatasi kasus kelitih. Tapi kok udah bertahun-tahun kasus kelitih di Jogja masih belum hilang juga ya? Pelaku kelitih di Jogja terus beregenerasi, kasus demi kasus terus bertambah, tapi pemerintah daerah seolah-olah tidak menangani ini dengan serius. Padahal kasus sudah banyak, motif sudah diketahui, namun tidak ada gebrakan kebijakan yang dapat memberi efek jera bagi pelaku kelitih. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi persoalan kelitih. Sultan mengatakan bahwa kelitih itu by design dan dibesar-besarkan supaya citra Jogja menjadi tidak aman. Kemudian ada lagi, Bupati Sleman mengatakan bahwa pelaku kelitih adalah anak kreatif, bukan anak nakal. Tapi setelah ada kasus dari anak DPRD Kebumen yang meninggal karena kelitih, Sri Sultan mengatakan kelitih harus ditindak tegas tanpa memandang umur. Pernyataan tersebut memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat seperti, mungkin karena dia anak DPRD, Sultan baru turun tangan. Padahal secara sederhana ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Kita tahu kelitih sering beraksi di jalanan sepi dan gelap. Seharusnya Pemda segera merespon dengan memperbanyak lampu penerangan di jalanan yang gelap. Selain itu, Pemda dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan patroli setiap malam di daerah rawan kelitih. Jangan hanya patroli saat kelitih sedang ramai saja. Permasalahan kelitih merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Perlu sinergi dari berbagai stakeholder untuk mengatasi permasalahan kelitih. Pemerintah daerah sebagai pemegang kendali kebijakan dapat bersinergi dengan kepolisian dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kelitih. Dan salah satu solusi yang dapat menekan kasus kelitih adalah Trans Jogja. Sebagai transportasi publik, Trans Jogja dapat menjadi sebuah solusi yang berkelanjutan.
Namun, pemerintah perlu menambah jam operasional Trans Jogja yang semula sampai jam 7 malam menjadi lebih malam lagi, sehingga Trans Jogja dapat menjadi transportasi publik yang aman saat malam hari. Selain itu, pemerintah juga perlu menambahkan armada bus dan jalurnya agar dapat menjangkau wilayah Jogja yang lebih luas. Tentunya, hal ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu memanfaatkan transportasi publik Trans Jogja. Jika ini dapat direalisasikan dan kesadaran masyarakat menggunakan transportasi publik tinggi, bukan hanya Klitih yang dapat teratasi, tapi kemacetan dan polusi udara akan semakin berkurang. Klitih telah menjadi masalah bersama. Mari bersinergi dalam memberantas Klitih untuk Jogja yang lebih aman. Terima kasih.